Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di balik rimbunnya hutan, berdiri sebuah pondok tua yang telah lama terlupakan, sebuah pondok dengan sejarah kelam, penuh rahasia dan bisikan-bisikan yang tak seharusnya didengar. 3 sahabat memutuskan untuk menghabiskan malam di tempat itu, mencari sensasi dan kisah yang mereka anggap hanya legenda. Tapi malam itu, legenda berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Sebelum kita lanjut ke cerita penuh ketegangan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari kisah horor Pondok Sembunyi. Bersiaplah, karena setiap langkah membawa mereka semakin dalam, ke dalam bayangan yang tak berujung. Seiring matahari tenggelam, 5 sahabat Ardi, Dika, Maira, Andi, dan Siska terus berkendara melewati jalan desa yang sunyi menuju pondok tua yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Pondok itu telah lama ditinggalkan, namun penduduk desa selalu melaporkan melihat cahaya yang tampaknya datang dari dalam pondok pada malam hari. Mereka merasa penasaran dan memutuskan untuk menjadikan malam ini sebagai tantangan untuk vlog horor mereka. Begitu sampai, mereka melihat pondok itu dari jauh, dikelilingi hutan lebat yang menambah kesan seram. Meski terlihat sunyi, ada aura mistis yang begitu kuat. Siska, yang paling berani, adalah yang pertama turun dari mobil, diikuti teman-temannya yang lebih ragu-ragu. "Ayo, jangan takut, ini cuma pondok tua," ujarnya, mencoba menenangkan diri dan teman-temannya. Ketika mereka melangkah mendekat, suara deritan lantai kayu terdengar jelas meskipun tidak ada yang menginjaknya. Andi mencoba bercanda, tapi suaranya terasa sangat pelan, seakan tertelan oleh udara malam yang mencekam. Pondok itu tampak lebih besar dari yang mereka duga, dengan jendela-jendela besar yang sudah pecah dan pintu yang hampir roboh. Di dalam pondok, udara terasa dingin, lebih dingin daripada yang mereka bayangkan. Lantai kayu yang berderit di setiap langkah menambah suasana seram. Mereka mulai menjelajahi beberapa ruangan, merekam keanehan-keanehan yang terjadi. Maira merasa sesuatu yang aneh di salah satu ruangan, sebuah aroma busuk yang sangat tajam. Dika, yang penasaran, membuka lemari tua dan menemukan sekumpulan boneka dengan wajah yang tampak terdistorsi. Matanya tampak bergerak mengikuti mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lantai atas, mengganggu ketenangan. "Apa itu?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Mereka semua terdiam sejenak, mencoba mencerna suara tersebut tanpa berpikir panjang. Mereka mulai naik ke lantai 2 untuk mencari tahu sumber suara itu. Begitu sampai di atas, mereka menemukan jendela yang terbuka sendiri, meskipun tidak ada angin. Mereka memutuskan untuk memeriksa lebih jauh. Tetapi saat mereka memasuki sebuah ruangan besar di lantai 2, mereka melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di ujung koridor, mengenakan gaun putih yang kotor dan compang camping. Rambutnya acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu berdiri diam, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Siska berteriak terkejut, tetapi wanita itu tak bergerak. Dengan ketegangan yang semakin membesar, mereka merasa terjebak. Namun mereka masih berusaha untuk menjaga ketenangan. Mereka mencoba mendekati wanita tersebut. Namun saat mereka melangkah lebih dekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Mereka kebingungan, tapi tidak berani melanjutkan pencarian. Mereka kembali ke lantai bawah dan berencana untuk segera keluar. Namun pintu utama yang sebelumnya mudah terbuka, kini terkunci rapat. Di tengah kepanikan mereka, Ardi menemukan sebuah pintu tersembunyi di ruang tamu. Setelah membuka pintu itu, mereka mendapati sebuah ruang bawah tanah yang terisolasi, sangat gelap dan penuh debu. Namun, saat mereka menuruni tangga, suasana di bawah semakin aneh. Hawa dingin menyelimuti mereka, dan mereka bisa mendengar suara bisikan lembut, seolah ada seseorang yang berbicara di telinga mereka. Di ruang bawah tanah itu, mereka menemukan sebuah buku tua yang sudah rusak, tergeletak di meja kayu yang sudah lapuk. Dalam buku itu, ada catatan tentang pemilik pondok Ningsi yang konon hilang secara misterius setelah melakukan ritual yang tak seharusnya. Mereka membaca sebuah bagian yang menjelaskan bahwa makhluk jahat akan bangkit jika ada yang membangkitkan ingatan akan ritual tersebut. Saat mereka membaca lebih lanjut, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Tiba-tiba, suara berisik terdengar di atas, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di lantai 2. Mereka berlari ke atas untuk memeriksa, dan saat itu,
Kamera yang mereka bawa mulai berfungsi sendiri, merekam bayangan samar wanita yang tadi mereka lihat. Kini sudah berada di ujung koridor, menatap mereka dengan tatapan kosong. Layar kamera tiba-tiba mati, dan suara jeritan keras terdengar sebelum layar menjadi hitam. Apa yang sebenarnya terjadi di pondok ini? Siapa wanita itu? Dan apa yang dia inginkan? Apakah mereka akan selamat dari teror ini? Atau apakah yang mereka alami baru saja dimulai? Tunggu kelanjutan kisahnya di episode berikutnya.